Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran IPS kelas 9. Di sini Bapak akan membahas mengenai materi di bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu, Bapak ucapkan selamat bergabung lagi dalam mata pelajaran IPS di semester ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari di bab ini bisa dilihat di peta konsep. Oke, di sini untuk materi bab 3 kita akan diawali dengan penjelasan mengenai ekonomi kreatif, kemudian keunggulan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada perdagangan internasional, kemudian ada perdagangan bebas. Di sini perdagangan internasional dipengaruhi meliputi dari migrasi penduduk, kemudian transportasi, kemudian lembaga sosial yang akhirnya yang diharapkan oleh semua pihak yaitu kesejahteraan bangsa. Ya, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, kemudian menjelaskan manfaat perdagangan internasional, menjelaskan hambatan perdagangan internasional, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, menganalisis hubungan antar ekonomi kreatif dan industri kreatif, menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, kemudian menjelaskan perdagangan bebas ASEAN, yang terakhir menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Oke, di sini ada prawacana, Bapak bacakan saja ya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Nah, untuk ini pernah kita pelajari di kelas 7 ya. Oke, Bapak lanjutkan. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara tersebut dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Di lain pihak, kebutuhan manusia dimanapun negara itu berada selalu sama. Artinya, kebutuhannya beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Oke, sampai sana sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan ya. Negara dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan ekonomi kreatif, suatu potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kegiatan ekonomi negara dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif yang didasarkan dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Ketiga hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga mampu mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hasil pengembangan sumber daya negara melalui ekonomi kreatif tersebut menjadi ciri khas dan keunggulan negara tersebut. Di Indonesia, ekonomi kreatif dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Nah, itu prawacana di materi ini ya. Selanjutnya, di sini ada perdagangan internasional yang seperti tadi pernah Bapak bacakan di tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Apa itu pengertian perdagangan internasional? Oke, ya, betul. Mari kita lihat gambar di sini. Ini gambar di pelabuhan ya. Ini yang sedang melakukan bongkar muat barang. Oke.
Oke, coba kita lihat penjelasannya. Ini ada di halaman 154. Kalian bisa buka di buku paketnya kalau misalkan ada yang terlewat ya. Coba kalian perhatikan gambar 3.1. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Ya, kalau masih ingat, ya luar biasa ya. Tapi kalau ada yang lupa, oke, kita ingatkan. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam satu negara, tetapi juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower. Ya, kita ketahui kalau Amerika itu negara superpower ya, negara maju. Kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lainnya. Ya, seperti halnya seperti kita atau kalian ya, ketika hidup sendirian kan susah ya, tapi yang namanya sosial pasti akan membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, meskipun orang kaya sekalipun. Nah, tetap si kaya butuh si miskin dan butuh si kaya. Nah, seperti itulah penjelasan sederhananya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Selanjutnya, perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Masih ingat kan dengan materi di kelas 7? Seperti halnya kota A memiliki surplus ikan dan kota B memiliki surplus sayuran. Nah, di sana mereka ada kemungkinan salah satu kotanya, misalkan yang A tadi surplus ikan, berarti dia kelebihan ikan. Kemudian yang kedua, kota B itu memiliki surplus sayuran, jadi mereka kelebihan sayuran. Tapi yang sayuran ada kemungkinan tidak memiliki ikan, atau bukan tidak memiliki tapi kekurangan. Yang kota A sebaliknya, mereka mungkin kekurangan di sayuran. Nah, itu seperti halnya seperti itu. Selanjutnya, kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan istilah ekspor. Betul. Kemudian negara pelaku ekspor disebut eksportir. Jadi kalian tinggal mengingat tambah dengan kata tir ya, jadi eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain disebut dengan impor. Ya, pasti pelakunya tinggal tambahkan kata tir. Jadi disebut dengan importir. Jadi negara pelaku impor disebut importir. Oke. Selanjutnya, dengan demikian dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Jadi ada pertukaran ya di sana. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar menukar barang antar negara. Tukar menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa berdasarkan kegiatan perdagangan internasional?
dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Oke, mari kita perhatikan tabel berikut. Oke, di sini ada perdagangan dalam negeri, kemudian yang sebelah kanannya ada perdagangan internasional. Kita lihat dari kegiatannya dulu. Kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara. Jadi kawasannya lebih atau jangkauannya lebih sempit ya. Yang kedua, di perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara, bisa yang berdekatan ataupun berjauhan, satu ataupun lebih. Oke, selanjutnya untuk pembelian. Nah, di sini di dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung ya. Kalau bahasa gaulnya hari ini, kita COD ya, ketemuan. Nah, itu yang sering kalau bahasa gaulnya seperti itu ya. Kemudian untuk perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Nah, bisa seperti online atau misalkan yang Pak, kalau kita beli online itu sama seperti perdagangan internasional? Ya tergantung. Kalau misalnya jaraknya masih di dalam negeri, ya itu perdagangan dalam negeri. Tapi kalau sudah lewat beda negara, nah itu baru masuknya perdagangan internasional. Tapi dengan catatan di dalam negeri itu masih bisa bertemu atau interaksi secara langsung. Kalau internasional ya mungkin harus beberapa hari ya, kita harus pergi ke luar negeri. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mata uang. Nah, di sini untuk dalam negeri mata uang yang digunakan sama. Misalkan di Indonesia mata uangnya rupiah, maka kita akan bertransaksi dengan menggunakan mata uang tersebut. Kalau misalkan kita punya, misalkan di rumah ada uang dolar Amerika. Nah, kita jajan ke warung menggunakan uang itu, apakah bisa diterima? Ya, ada kemungkinan ditolak ya, akan dianggap tidak laku. Ya, kenapa? Karena mata uangnya berbeda, kecuali kalau misalkan di toko tersebut menerima uang atau mata uang asing, atau bisa juga kalian menukarkannya dulu di mana? Di money changer ya, untuk menukarkan mata uang asing dengan mata uang rupiah atau di mata uang yang sesuai dengan negara yang kalian kunjungi untuk berbelanja. Oke, selanjutnya kalau di internasional mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Jadi begini, ya seperti tadi halnya, kalau misalkan orang asing datang ke negara kita, kemudian mereka membawa uang asingnya ke negara kita, ada kemungkinan itu sulit karena tidak semua toko atau misalkan pasar yang menerima uang tersebut sebelum mereka menukarnya ya. Tapi untuk mencegah hal tersebut, maka untuk perdagangan internasional itu akan menggunakan devisa sehingga mungkin lebih mudah. Selanjutnya untuk besaran kisaran uangnya, bukan bentuk uangnya tapi nilai uangnya itu kan kadang berbeda-beda. Misalkan untuk rupiah misalkan atau untuk $1 itu ada kemungkinan misalkan 15.000 ya misalkan. Tapi kalian boleh cek saja sekarang misalkan $1 itu berapa rupiah. Nah, jadi kalau dengan menggunakan devisa itu jadi lebih mudah karena tidak usah menukarkan uang, kemudian pembayaran akan menyesuaikan sesuai dengan nilai uang di negara tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Itu untuk dalam negeri ya. Jadi bea masuk itu adalah pajak dari luar ya, atau dari luar negeri, impor ekspor itu biasanya pakai pajak bea masuk. Kalau kalian beli online, nah di salah satu
jual, misalkan di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, atau yang misalkan dari luar atau Lazada itu dari luar negeri, biasanya selain ada pajak retribusi dari negara, tapi ada juga yang bea masuk gitu ya. Jadi ada pajak tambahan, jadi double gitu pajaknya. Kemudian kalau yang pedagang internasional itu pasti dikenakan pajak bea masuk gitu. Ya ada selanjutnya ya sama, mungkin jadi double ya, yang tadi kata Bapak katakan bahwa kalau misalkan kita belinya dari luar negeri itu akan dikenakan pajak bea masuk. Selanjutnya untuk biaya nih, kita lihat dalam negeri biaya angkut lebih murah ya, pasti ya karena di dalam negeri. Tapi kalau misalkan ada yang mahal, ada yang apa ya, mungkin ada kenaikan harga ya. Itu kan tidak bisa ditentukan oleh kita. Tapi dibandingkan kalau kita beli dari luar negeri ya pasti lebih mahal. Mahalnya dari segi apanya? Ada kemungkinan misalkan yang tadi dari nilai tukar uang gitu, kemudian ongkos kirimnya itu yang menjadikan mahal ya. Kalau yang internasional ya pasti biaya angkut lebih mahal. Oke. Selanjutnya kualitas barang dalam negeri. Nah, kualitas barang bervariasi ya, dari mulai yang kualitasnya mungkin biasa aja sampai yang kualitasnya kualitas ekspor lah. Ada yang misalkan beli nih kualitas ekspor atau kualitas impor gitu ya. Nah, biasanya itu yang super gitu ya. Tapi biasanya untuk masyarakat sekitar itu biasanya beli yang terjangkau, tapi tidak menutup kemungkinan mereka pun beli yang kualitasnya yang kualitas ekspor gitu ya. Selanjutnya untuk internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, di sini kalau misalkan untuk perdagangan internasional itu ada yang namanya quality control, atau misalkan kontrol dari satu negara tersebut. Misalkan ada kriteria khusus. Nah, seperti contoh kemarin ada di tahun berapa gitu, ada pengiriman daging sapi atau sapi potong gitu ya. Di sana di setiap negara mewajibkan atau misalkan membuat aturan bahwa sapi yang datang atau daging sapi yang datang itu harus bebas dari penyakit sakit gila misalkan, atau penyakit lainnya gitu ya, yang menyebabkan kualitas daging tersebut tidak bagus gitu ya, karena berbahaya mungkin karena jarak jauh, kemudian nanti berpengaruh kepada masyarakat di negara tersebut, sehingga di perdagangan internasional itu ada aturan khusus gitu ya, jadi harus mengikuti aturan. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Kemudian perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Jadi kalau di satu negara peraturan undang-undang sama. Jadi kalau misalkan kalian jual beli di satu negara, ya itu kita mengikuti aturan negara tersebut gitu. Jadi aturannya sama. Kalau seperti contoh, tidak boleh menjual belikan yang biasanya tidak boleh kalau di satu negara. Nah, misalkan jual beli senjata misalkan gitu ya, itu kan di Indonesia tidak diperbolehkan. Jadi aturan tersebut ya harus boleh diperjualbelikan asal diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi peraturan perundang-undangan di internasional itu berbeda-beda ya, tergantung dari negara tersebut. Kalau misalkan negara tersebut memperbolehkan ya bisa saja gitu ya, tapi kalau misalkan tidak boleh ya kita tidak bisa memaksakan. Itu untuk perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, terima kasih. Cukup sekian.